Halo, kembali lagi dengan saya di Madi Channel. Kali ini saya sedang mengamati tanaman aglonema. Ini masuk di jenis lipstick. Lipstick yang terlihat di sini sudah mulai muncul anakan-anakan. Ini nantinya bisa di split, dibudidayakan. Ya, dengan cara dipisahkan anakan dari induknya dengan mengikut sertakan akar agar tidak stres ya. Hasil dari splitting, pemecahan itu seperti ini yang dulu di split dan sudah mulai tumbuh segar ya. Ini hanya satu dan belum keluar anaknya karena ini hasil dari split. Nah, di sini terlihat juga aglonema jenis lain. Ini koleksi-koleksi aglonema, tanaman-tanaman daun ya. Ada juga di situ anthurium, atau ini sering disebut kuping gajah. Ini ada caladium ya. Caladium sering disebut ini keladi putih. Dan ini ada philodendron, ini philodendron ya. Philodendron, semua tanaman ini bisa di split, dibudidayakan. Ada juga yang bisa dicangkok. Ini aglonema yang sudah umum. Ini pasti cewek, ibu-ibu suka dengan tanaman ini. Ini namanya juga feminin ya, namanya Sri Rezeki. Sri Rezeki. Itu ada juga Sri Rezeki yang jenis lain, besar ya. Daunnya lebih lebar, panjang, dan pohonnya juga bisa membesar. Ini ada tanaman-tanaman lain di sini, koleksi di kebun. Ada ini disebut lili Paris atau kencuran. Sebetulnya lili Paris sama kencuran itu beda ya. Kalau lili Paris itu daunnya ini coraknya putihnya di tengah, hijaunya di pinggir, di tepi. Kalau yang saya pegang ini lili Paris kencuran, ini yang hijaunya yang di tengah, putihnya yang di tepian, di pinggir. Untuk saat ini lili Paris lagi kosong. Mungkin lain waktu akan saya perlihatkan lili Paris seperti apa. Perbedaan yang menonjol itu di warna daun dan sistem peranakannya. Kalau kencuran ini beranak di kanan kirinya sehingga splittingnya tinggal dipisahkan. Kalau lili Paris ini ada tumbuh anakan seperti akar gitu ya, anakannya menjalar. Kemudian nanti kalau sudah jauh dari pohon utamanya, anakan itu akan mengeluarkan akar. Kalau menempel di tanah, dia akan bisa langsung hidup mandiri. Nah, kita kalau untuk memisahkan untuk lili Paris lebih mudah, tinggal dipotong saja yang menjulur, maka akar yang sudah tumbuh di anakan tadi sudah bisa hidup mandiri gitu. Ini ada koleksi-koleksi lain ya, nanti bisa dicermati satu persatu dan dijelaskan, dicontohkan cara budidayanya. Jadi nanti di lain waktu saya akan mempraktekkan langsung, mencontohkan langsung cara budidayanya, bukan sekedar teori tapi langsung praktek, sehingga kita bisa lakukan satu persatu sesuai dengan tanaman yang ada. Bila kawan-kawan semua punya tanaman di rumah dan kemudian sudah kelihatan subur, banyak, dan tampak sudah memenuhi pot atau memenuhi tempat dia tumbuh, bisa dilakukan pemisahan ya,
agar bisa menjadi tanaman-tanaman baru. Itu bisa dipergunakan untuk memperluas kebun atau memperbanyak koleksi tanaman, atau bahkan yang berjiwa sosial bisa juga disumbangkan ke kawan-kawan, ke tempat-tempat yang kurang tanaman, yang kurang hijau, yang kurang subur, atau bahkan bisa juga dijual gitu ya. Oke, untuk sementara ini dulu, nanti di lain waktu kita sambung lagi ya. Ini mungkin tanaman yang tren sudah lama tren ini ya. Untuk kali ini sebetulnya untuk waktu-waktu sekarang ini sudah tidak tren, tetapi kalau dicermati sebetulnya tanaman ini unik dan pantas untuk dilestarikan, patut untuk dimiliki. Ini tanaman namanya Louisiana, tanamannya semacam ini, kembangnya bagus, mencolok warnanya seperti serabut, seperti bulu-bulu, daunnya seperti ini, dan ini budidayanya bisa dicangkok. Ini wali songo ya, wali songo, daunnya variegata seperti itu, putih, kekuningan, dan hijau. Oke, terima kasih telah melihat video saya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.